kirain waktu resign itu bisa lebih merdeka memanage gitu waktu ya. dan lain-lain. Emang iya secara fisik, tapi secara kepikiran 24 jam. Kalau aku karena emang tuntutan ngikutin atasan ya gitu kan, jadi mau nggak mau itu entah itu tanggal tua, tanggal muda, tanggal tengah-tengah tetap harus ikutin peraturan ya. Rapat dadakan. Siapa? Ketika ada bisikan di hati, kayaknya gue harus keluar, ya. Oke, boleh. Halo Mbak, Ya, salam kenal. Ya, Namaku Nadia. Aku sehari-hari jaga warung sama jaga anak. Oh gitu, Iya. berarti udah menikah ya? Udah. Oh baik. Iya. Oke, sebelumnya nama aku Elin. Aku sehari-hari bekerja di Kementerian Perhubungan. Oke. Di instansi pemerintah. Ya itu aja sih. Ini nggak kerja? Ini lagi izin. Oke, siap. Dipanggil sama temen. Oke, izin. Kita mulai dengan satu tugas pertama ya. Ya, boleh. Siapa yang mau duluan? Silakan Mbak. Oke, aku duluan ya. Yes. Oke, pertanyaannya, kalau ada kesempatan bekerja di mana saja di dunia, tempat mana yang akan kamu pilih? Rumah. Alasannya? Kerja di mana aja, aku pilih di rumah karena rumahku could be anywhere. Oke. Terus di rumah pasti ada anak-anak. Oke. Jadi betul. Kerja di rumah, tapi tentunya nggak barengan sama ruang keluarga. Ya, ada tempat terpisah sedikit sendiri. Jadi bisa sendirian, tapi kalau kangen bisa langsung jalan kaki lihat anak-anak. Iya, Kalau kamu? Kalau aku mungkin di suatu tempat tapi yang nggak jauh dari orang tua kali ya, karena kan aku kan di sini perantauan. Oh gitu, orang tua di kampung. Orang tua di kampung. Kamu di mana, Mbak? Di daerah Jawa, Brebes. Jawa, Brebes. Gitu. Oke. Jadi ya biar lebih deket. Cuman sekarang dapatnya ya di Jakarta, ya udah jalanin aja. Iya. Karena ini ya PNS ya masuknya. Masih yang P3K. Oke. Pertolongan pertama pada kecelakaan. pertolongan pertama pada perkantoran. Perkantoran, pada Kemenhub kali ya, karena kan. Oke. Oke, next. Lanjut aku ya. Tugas paling aneh di awal karir kamu? Tugas paling aneh itu sebelumnya tuh pekerjaan aku tuh nggak yang mengharuskan untuk pimpinan tertinggi gitu loh. Jadi ketika dipindahkan ke sini itu aku harus menghandle pimpinan tertinggi yang dimana aku kayak belum pernah sebelumnya gitu loh. Jadi ya di situ aku nggak ada arahan juga sih gitu. Jadi yang harus survive sendiri. Jalanin aja. Karena tuntutan. Oke. Kalau aku tugas paling aneh di awal karir. Dulu aku sempat kerja kantoran hampir 10 tahun gitu. Oh, Jadi waktu masih kuliah pernah kerja di Apexindo, salah satu anak perusahaannya Medco. Ya. Jadi data entry pernah, jadi pembantu umum atau general service pernah. Tapi sebenarnya kuliahnya accounting kan. Oke. Nah, terus habis itu pindah ke Mahaka. Tapi pekerjaan pertama yang paling aneh waktu jadi general service atau pembantu umum, tiba-tiba disuruh benerin internet di rumah dirut. Agak melenceng ya. Ngurusin media-media juga, internet. Karena emang itu urusannya divisi general services, nyediain kertas fotokopian, urusan sama schedule pemakaian mobil kantor, termasuk salah satunya manjat meja dirut buat benerin internet. Itu lumayan aneh sih, gitu. Oke. Silakan. Next ya. Lembur gak dibayar atau mikirin kerjaan 24 jam? Mikirin kerjaan 24 jam. Oh gitu. Karena kan kalau sekarang konteksnya aku yang ngegaji orang. Jadi aku lembur nggak lembur emang nggak dibayar. Nggak dibayar itu. Jadi pilihan yang keduanya tadi emang mikirin kerjaan 24 jam ya semenjak punya warung. Kirain waktu resign itu bisa lebih
merdeka santai memanage gitu waktu ya. dan lain-lain. Emang iya secara fisik, tapi Betul. secara kepikiran 24 jam. Oh, berarti emang relate ya. Emang sama- relate. Ya, relate. Kalau Kalau kamu? aku milih lembur gak dibayar sih, soalnya kan ketika udah pulang pengennya refresh aja otak gitu, nggak Iya. yang bikin pekerjaan. Iya benar. Enak. Taruh handphone pura-pura budek ya. Betul. Aku ya. Silent gitu kan. Oke, kalau kamu punya superpower apa yang paling dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan? Superpower apa yang dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan? Mungkin bertahan untuk hidup kali ya. Oke sih, untuk saat ini mungkin pengennya terus bertahan aja sih untuk Defense mode ya. Benar gitu kan. Apalagi dengan apa ya? Saat ini kan ada yang namanya mental health kan Ya. gitu. Jadi harapannya terus bertahan untuk kehidupan yang selanjutnya aja sih. Oke. Aku ya, kalau aku punya superpower, apa yang paling dibutuhkan untuk menentukan pekerjaan orang? Aku kayak menghipnotis. Hipnotis gimana tuh? Karena kalau punya, ya semenjak usaha sendiri, 6 tahun lah ini jalan, kayaknya paling susah ngurusin manusia deh. Oke, betul. Kayak kadang punya ekspektasi sama orang lain tuh seringnya berujung mengecewakan. Betul Karena banget, mungkin betul bukan salah orangnya, Iya. tapi mungkin ekspektasi kitanya Diri yang sendiri, ketinggian. betul. Nah, ketika kita bisa menghipnotis orang, kayaknya enak deh. Lu kerja yang bener, kerja yang bener, bener. Lu jangan jadi keluar, Jadi mungkin bisa ngurusin manusia lebih mudah lah untuk di brainstorm betul. gitu. Sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, gitu kan. Gitu kira-kira. Oke. Next. Terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang lebih menakutkan? Harus rapat dadakan atau ngelihat saldo rekening di tanggal tua? Rapat dadakan. Kalau saldo urusan Tuhan lah ya. Oke. Kalau lagi nggak ada isinya kayaknya nggak didiam. Bener. Kayaknya udah habis nih kemarin, pasti nggak dibuka-buka Betul. tuh, buka saldo suami aja. Oh, oke. Tapi kalau rapat dadakan, takutnya aku paling takut tidak bisa menepati janjiku, terutama sama anak aku. Jadi kalau misalnya ada rapat dadakan, tiba-tiba aku udah janji misalnya nganterin mereka berenang gitu, tiba-tiba aku membatalkan, aku paling nggak mau tuh, mendingan Mendingan nggak dari usah, awal, mendingan nggak usah aja. rapat dadakan. Oke, gitu. mendingan lihat yang rekening itu ya. Iya. Karena ada tambahan rekening dari suami. Iya, jadi aku mendingan aku ini aja rekeningnya didoain aja biar keluar uangnya. Terus kalau ada rapat dadakan, aku kayaknya lebih belajar untuk bilang enggak sih. Oke. Karena kadang-kadang ngiyain semua orang, ujung-ujungnya kita yang kepleset sendiri. Betul. Kalau kamu gimana? Kalau aku karena emang tuntutan ngikutin atasan ya gitu kan, jadi mau nggak mau itu entah itu tanggal tua, tanggal muda, tanggal tengah-tengah tetap harus ikutin peraturan ya, rapat dadakan. Siapa? Siapa? Harus selalu siap ya. Iya. Kalau aku kayaknya aku yang suka bikin rapat Oh dadakan. gitu. Karena ya ngurusin warung ini ya sangat dinamis gitu. Dan dinamis. Jadi ya terkadang suka bikin rapat dadakan juga. Kalau untuk aku pribadi, karena sekarang itu dunia pekerjaan itu mungkin sedang tidak baik-baik aja ya gitu. Terus susahnya mencari pekerjaan, jadi kita harus tetap bertahan apapun itu rintangannya. Di samping itu kita juga tidak lupa untuk mengutamakan mental health dari diri sendiri sih, karena itu. Kenapa tuh mental health dari Oke. Karena mungkin gimana ya, mungkin kalau perusahaan itu kan ketika kita kenapa-napa bisa mencari sesuatu yang lain gitu loh. Cuman kalau diri kitanya sendiri yang kenapa-napa kita nggak bisa. Ya, oke. Gitu. Siap Kak, note buat mental health. Betul. Hidup aku- mental health. Pesennya buat pegawai kantoran ya. Betul. Binder dan Dad, sabar-sabar aja. Oke. Ketika ada bisikan di hati, kayaknya gue harus keluar, ya jangan ditunda-tunda. Oh.
Gitu aja sih Kak, banyakin Siap, sabar. siap. Thank Ya, you. sabar. Oke. Iya. Seru banget ya. Thank you ya Kak.